Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe dan pantau terus untuk video-video seputar pembangunan Indonesia dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui atau sebagian dari kita yang tahu bahwa sebentar lagi Indonesia akan memiliki IKN atau Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur. Nah, kabarnya Agustus sekarang tahun 2024 ini akan diadakan upacara 17 Agustusan pertama Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibu Kota baru, yaitu di Istana Baru, di Istana Garuda di Kalimantan Timur. Nah teman-teman, sebetulnya proyek IKN ini adalah proyek jangka panjang, bisa belasan tahun, bisa lebih dari 20 tahun. Adapun proyek yang sedang dikerjakan sekarang adalah proyek fase pertama, di mana proyek fase pertama ini adalah akan dibangun pusat pemerintahan dulu. Istana Presiden, gedung-gedung kementerian, rumah dinas kementerian, kantor-kantor ASN dan kepala dinas, berbagai kepala dinas, serta rumah-rumah dinas ASN beserta penunjang kehidupan di sana seperti restoran, mal, pusat perbelanjaan, perhotelan dan lain sebagainya, agar IKN nanti pada tahap pertama nanti bisa dihuni atau livable, artinya bisa penghuni bisa hidup dengan betah di sana dengan berbagai fasilitas kehidupan yang dibangun pada fase pertama itu, seperti yang disebutkan tadi, restoran, pusat perbelanjaan, perhotelan, transportasi dan lain sebagainya, selain gedung-gedung pemerintahan tadi. Nah, untuk fase selanjutnya mungkin belasan atau 20 tahun ke depan, fase nanti di mana perluasan kota, dibangun lagi fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan lainnya. Nah, khusus untuk fase pertama ini yang sedang dikebut itu adalah kantor pemerintahan seperti Istana Presiden, gedung kementerian, rumah dinas, berbagai menteri dan ASN, serta penunjang kehidupan lainnya. Nah teman-teman, tentu pembangunan IKN ini didukung oleh berbagai ahli dari dalam dan dari luar negeri. Dan dari dalam negeri, proyek IKN ini diawasi atau boleh dikatakan dimandori oleh mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil punya kapasitas keahlian sebagai arsitek dan ahli penataan perkotaan. Nah, jadi Kang Emil ini boleh dikatakan sebagai mandor pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, teman-teman, ini penjelasan Kang Emil mengenai pembangunan IKN. Beliau ingin memastikan bahwa IKN nanti tidak akan gagal, artinya bukan mangkrak, tidak akan gagal di sana adalah maksudnya tidak akan menjadi kota yang sepi atau kota hantu, sebagaimana proyek-proyek besar yang pernah dibangun oleh negara-negara di luar sana, seperti misalnya ada kota hantu di mana di Myanmar yang dibangun sebagai ibu kota baru tapi sepi, dan juga ada kota hantu yang di mana tuh yang di Malaysia itu, yang di perbatasan dengan Singapura itu apa tuh, pokoknya sepi kotanya. Nah Kang Emil itu ingin memastikan ada kereta masih aman. Nah Kang Emil itu ingin memastikan bahwa nanti IKN itu bisa livable atau dengan kata lain betah untuk ditinggali oleh para penghuni pertamanya, yaitu ASN dan pegawai pemerintahan lainnya, seperti itu teman-teman. Nah ini video selengkapnya. Oke, lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ridwan Kamil. Hari ini saya mendapat tugas penting dari Bapak Presiden sebagai kurator perencanaan dan pembangunan IKN, Pak. Intinya jadi mandor lah Pak ya. Memastikan yang tadi dibicarakan panjang lebar itu di lapangan dan di delivery-nya persis seperti visi misinya, kira-kira begitu. Nah itu tugas saya. Jadi tiap minggu saya rapat, tadi juga 4 proyek Pak Bambang ya, yang masuk ke IKN harus green, harus smart, harus
sustainable itu menjadi tugas kami. Sebelum saya sampaikan hal-hal penting yang ingin saya share untuk menjadi oleh-oleh, izinkan saya sedikit berpantun. Ya, bilang cakep ya Pak. Dari Cikini ke Jakarta Utara, kita di sini untuk mendukung ibu kota Nusantara. Biar nggak bosan. Dari Banyumas pergi ke Kota Bima, Indonesia Emas kita wujudkan di 2045. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah Pak. Jadi dulu Batavia itu Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung Pak. Kira-kira begitu ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser Pak. Ya. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak. Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini.
Nah, itu teman-teman uraian dari Kang Emil mengenai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, di mana beliau sekarang menjadi kurator atau pengawas atau mandor di proyek IKN itu. Terima kasih sudah menonton.